Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Guru. Gimana, masih semangat? Semangat. Sudah makan belum? Sudah. Kok lemes? Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Bu Guru absen ya. Ya. Antika Dwi Wulandari, Hadir. Adelia Syakila, Ada. Ahmad Raffi, Ada. kemudian Farel, Ada. Muhammad Nizam, Ada. Nadia Pratama. Ada. Bagus, hadir semua ya hari ini ya. Ya. Oke, untuk pelajaran hari ini yaitu ada yang tahu kita akan belajar apa? Ada. Oh, udah ada yang belajar ya semalam. Ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Makanan. Ya, betul. Kita kemarin belajar tentang zat makanan. Nah, kemudian ada yang ingat kandungan dalam makanan itu apa aja? Kandungan dalam makanan, karbohidrat, vitamin, lemak, air, protein, mineral. Iya, benar sekali. Bagus. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Ada yang tahu sistem pencernaan itu apa? Ada. Makanan yang dipunya lewat mulut. Hampir tepat. Jadi, sistem pencernaan itu adalah proses menghancurkan atau mengunyah makanan dari molekul kompleks menuju ke molekul yang lebih sederhana seperti itu. Nah, untuk proses pencernaan sendiri di sini itu ada dua. Yang pertama yaitu secara mekanis. Nah, secara mekanis ini yaitu merupakan gerakan. Gerakan di sini maksudnya adalah seperti proses di mulut ya, seperti mengunyah, seperti itu kan. Kemudian yang kedua yaitu secara kimiawi. Untuk secara kimiawi ini seperti kita dibantu oleh enzim. Ada yang tahu enzim apa aja? Salah satunya enzim amilase ya contohnya. Ada. Saya tahu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk proses pencernaan itu sendiri dibantu oleh organ-organ. Jadi gak semata-mata kita ngunyah makanan ditelan sampai lambung selesai dibuang, gak seperti itu ya. Nah, kita ini kalau makan itu ada prosesnya dan melewati beberapa organ-organ terlebih dahulu, seperti itu. Apa ada yang tahu organ apa aja dalam proses pencernaan ini? Ada yang tahu? Ada. Masa tidak ada yang tahu? Yang pertama yaitu mulut. Ya, benar. Ini dicatat ya. Ya. Jangan tidak mencatat. Yang pertama yaitu mulut. Mulut. Ada yang tahu fungsi mulut itu apa? Ada. Makan. Fungsi mulut itu buat makan, buat memasukkan makanan. Kalian kalau makan lewat mana? Lewat mulut? Iya. Ya, benar. Terus kemudian mulut ini yaitu tadi seperti Ibu katakan bahwa ada yang namanya proses mekanis. Nah, di mulut ini ada yang namanya proses mekanis. Yang mana gigi itu mengunyah, menghancurkan makanan ya. Yang kemudian dibantu oleh lidah. Biasanya lidah itu mempermudah kita untuk makan. Misalnya kayak makanan yang di kanan, kemudian kita geser ke kiri, seperti itu. Nah, kemudian selain lidah juga yang membantunya yaitu ludah. Nah, seperti itu. Kemudian setelah dari mulut
maka makanan akan menuju ke kerongkongan. 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 Banyak pula makan kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini itu terjadi yang namanya gerakan peristatik. Nah, ada yang tahu gerakan peristatik ini apa? Ada. Gerakan peristatik ini adalah yaitu gerakan meremas. Jadi di dalam tenggorokan itu, ketika kita sudah mengunyah, makanan akan hancur, maka menuju ke kerongkongan sini ya. Kemudian setelah sampai di kerongkongan itu melakukan gerakan yang namanya meremas, yang kemudian akan mendorong makanan tersebut ke dalam lambung. Ibu tunjukkan ya organ-organnya ya. Nah, seperti ini. Yang di belakang kelihatan? Ya. Bagus. Nah, Ibu tadi sudah jelaskan yang dari mulut ini. Oke, mungkin ada yang nggak kelihatan. Nah, ini dari mulut kemudian menuju ke kerongkongan. Ya. Setelah di kerongkongan ini maka akan melakukan gerakan apa tadi? Peristaltik. Nah, kemudian setelah dari kerongkongan ini maka makanan akan menuju ke lambung. Jadi gerakan peristaltik tadi itu mendorong makanan menuju ke lambung. Ada yang tahu fungsi lambung itu apa? Jadi lambung itu berfungsi untuk mencerna makanan dengan gerakan otot seperti meremas, sehingga makanan yang sudah ada di dalam lambung itu akan menjadi hancur, menjadi bola-bola kecil seperti itu. Nah, kemudian biasanya makanan yang sudah di dalam lambung ini biasanya akan disimpan selama 2-5 jam, kemudian diproses sedikit demi sedikit seperti itu. Makanya setelah makan kita tidak lapar lagi karena kenapa? Di dalam perut kita, di dalam lambung kita itu sudah ada yang namanya simpanan makanan seperti itu. Nah, kemudian makanan yang sudah hancur itu kemudian akan tercampur dengan yang namanya getah lambung. Mengerti? Mengerti. Nah, setelah makanan di sini menjadi bola-bola kecil tersebut setelah hancur maka akan ditransfer ke usus halus. Nah, usus halus ini yang bentuknya berkelok ini ya. Yang bentuknya berkelok ini meskipun terlihat kecil tapi panjangnya ini 6 sampai 8 meter. Terus kemudian lebarnya 2 mm, 25 mm seperti itu. Nah, ini di dalam usus halus ini terdapat usus 12 jari, usus kosong, dan kemudian usus penyerapan. Di usus kosong ini biasanya terjadi yang namanya proses kimiawi, di mana ada bantuan enzim untuk membantu penyerapan makanan tersebut. Kemudian usus penyerapan di sini ya untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di makanan tersebut. Nutrisinya diserap, baru kemudian sisa-sisa makanan, serat-seratnya itu akan dibuang melalui usus besar. Apa fungsi usus besar di sini? Fungsinya itu mengatur kadar air pada sisa makanan, kemudian melepaskan garam berlebih pada darah, dan juga membusukkan makanan. Kok bisa? Di sini itu ada yang namanya bakteri E. coli. Nah, itu yang membuat kita bisa mengeluarkan feses seperti itu ya. Kemudian air di sini tuh diserap sehingga hanya tinggal feses yang keluar melalui anus. Ini anus ya. Dimengerti anak-anak? Ya. Oke. Nah, di sini Ibu punya alat peraga. Siapa yang mau meragakan ini? Ada yang mau maju ke depan? Tidak. Oke. Saya tunjuk ya. Ya. Ica maju ke depan. Masuk ke dalam mulut. Iya, benar. Kemudian Kemudian Setelah setelah itu setelah itu lanjut
Setelah hancur, masuk ke kerongkongan. Ya. Makanan kemudian Makanan kemudian kemas. Setelah itu didorong menuju ke lambung. Lalu makanan dihancurkan, diproses. Nah, setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Di usus halus ini, makanan diserap nutrisinya, kemudian sisa makanan serat-seratnya akan melalui usus besar. Di usus besar ini akan terjadi penyerapan air. Kemudian, sisa-sisa makanan tadi akan dibuang, yang menjadi feses itu akan dibuang melalui anus, seperti itu. Nah, bagus sekali Ica. Teman-teman tepuk tangan dulu untuk Ica. Nah, nanti Ibu kasih hadiah ya karena sudah berani maju. Nah, berarti karena pertemuan hari ini sudah selesai, Ibu ada tugas untuk minggu depan. Tugasnya itu kalian harus mencari gangguan-gangguan apa saja yang dapat terjadi pada sistem pada sistem pencernaan, maaf. Jadi kalian misalnya Ibu. Nah, nanti per individu itu mencari, misalnya kalian ya. Tidak boleh sama ya per orangnya ya nanti ya. Ini kemudian apa penyebabnya, seperti itu dicari ya. Kemudian kalian tulis tangan, bukan di print, bukan di fotokopi, tapi kalian tulis tangan dalam lembaran pakai kertas fotofolio. Kemudian dikumpulkan minggu depan ya ke saya. Oh, kita bertemu minggu depan. Kita ada jam lagi kan ya, Kamis besok. Iya. Dikumpulkan Kamis saja kalau begitu. Jangan lupa dikerjakan, oke? Terima kasih untuk waktunya. Itu Adel, jangan main HP. Ditaruh HP-nya. Dari tadi kamu udah dengerin ya. Oke. Setelah ini saya akan tutup untuk pertemuan hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya. Boleh bekerja sama, tapi tidak boleh sama ya. Baik. Kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Semoga ilmunya berkah, ilmunya dapat bermanfaat, dan semoga kalian nanti bisa menggapai apa yang dicita-citakan oleh kalian semua. Amin. Berdoa mulai. Selesai.